saya sempat bertanya ketika dalam hati ketika membaca kisah tentang perjamuan terakhir, di mana kemudian Yudas yang dibasuh kakinya diminta Yesus untuk melaksanakan apa yang sudah direncanakan. Nah, menariknya adalah ketika saya bertanya, bagaimana jika setelah dibasuh kakinya Yudas ternyata insaf dan mengurungkan niatnya untuk menyerahkan Yesus? Apa yang akan terjadi kemudian dengan kita sebagai pemeluk Katolik? Maksudnya, akankah ada agama Katolik? Nah, ini kita seakan ingin ada terkesan bahwa bila tidak ada Yudas yang mengkhianati, maka tidak ada agama Katolik, karena Yesus mungkin tidak tersalibkan dan kemudian tidak ada kebangkitan. Tentu inilah kesan yang kadang ada sempat mampir dalam benak hati saya ya. Nah, tapi jawabannya adalah ketika Yudas kemudian mengurungkan niatnya, bisa saja jalan ceritanya yang menyalibkan itu tentu orang lain, entah itu ada muridnya atau mungkin kemungkinan besar orang-orang yang menolak ajaran Kristus. Karena seperti kita ketahui, seperti juga yang dikatakan Yesus kepada muridnya, bahwa aku mengutus engkau sebagai seekor lembu yang masuk ke dalam kawanan serigala. Bayangin aja, kemungkinan besarnya untuk dihukum itu sangat besar. Nah, apalagi Yesus sangat besar karena dia berani mengatakan sesuatu kebenaran di tengah orang-orang yang banyak menolaknya. Lalu tentu Allah juga punya cara untuk bagaimana menyatakan Yesus ini sebagai penebus dosa. Ya, kalaupun tidak melalui Yudas yang mengkhianati, ya mungkin melalui cara orang lain, saya yakin itu. Lalu pertanyaan kedua adalah mengapa Yesus seperti tidak menasehati Yudas sebelumnya? Kan dia tahu bahwa dia akan disalib karena Yudas ini. Jawabannya adalah itu karena Tuhan memberikan kebebasan kepada manusia untuk ikut jalan Tuhan atau tidak, bahkan tidak ikut, bahkan mencederai. Dan Tuhan memberi kebebasan, dan pada akhirnya Tuhan tidak kehabisan akal jika seseorang bersikap untuk tidak ikut dan bahkan mencederai. Saya yakin Yesus sudah sering menasehati Yudas, tapi mungkin Yudas lah yang kepalanya sudah kepala batu ya, dan dia tetap memang dari cerita yang tentang seperti kisah menurut Nabi Yohanes, Yudas ini emang suka korupsi, suka akan uang. Jadi dia sebagai bendahara, tapi bendahara yang korup. Nah, menariknya di sini juga, walaupun Yesus tahu Yudas itu korup, dia tetap mempercayakan dia sebagai bendahara. Memberi kebebasan, Tuhan memberi kebebasan. Jika suatu waktu dia kemudian bertobat, tentu itu akan menyenangkan hati Tuhan. Begitu juga dengan kita, jika kita banyak berbuat dosa, Tuhan tetap menanti pertobatan kita. Dan jika kita bertobat, seperti sudah dikatakan bahwa malaikat akan bernyanyi gembira, Tuhan akan senang, semua penghuni surga akan senang bila satu orang mau bertobat. Hinggap ya,
dalam hati kami, bagaimana jika mengapa tetap ada kebangkitan, ada kemuliaan walaupun Yesus sudah disalib oleh Yudas. Nah, inilah hebatnya Tuhan kita ya, bahwa Dia selalu memiliki cara untuk menyatakan kemuliaannya, bahkan dengan wafatnya putranya. Jadi Tuhan tidak kehabisan akal untuk menyatakan kemuliaannya, walaupun Yudas seakan ingin mematikan semangat ajaran Kristus, tapi ternyata malah bangkit dan muncul ajaran Kristus bahkan setelah kebangkitannya. Tuhan selalu punya cara. Inilah kira-kira ya yang pemikiran tentang Yudas yang mengkhianati Yesus. Terima kasih.